Selamat pagi sidang Tuhan pada hari Minggu ini, hari Minggu yang pertama daripada musim gugur, tertanggal 20 September 2020. Goedemorgen gemeente, lieve mensen, op deze eerste zondag van de herfst, 20 september 2020. Marilah bersama-sama kita mulai. Laat ons beginnen. Deze dienst mogen wij openen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jam kudus ini kami memperalaskan dengan nama Bapa, Anak laki-laki Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini,
Voordat wij tot de schriftlezing komen, laat ons eerst bidden. Sebelum kita datang kepada firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Pada jam pagi hari ini kami bersama-sama datang di hadapan hadirat-Mu, di mana pada sendirinya kami bersiap untuk mendengarkan firman. Firman yang menjadi pelita untuk kaki kami untuk berjalan dalam terang Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk kami jemaat-Mu, di mana Tuhan sudah beserta dengan kami pada uspu yang lalu. Dan juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan pada hari Minggu ini, dan segala organisasi gerejawi yang bersedia untuk hari Minggu ini. Kami doakan, ya Tuhan, akan kami jemaat-Mu, orang tua-tua, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, mereka yang sakit, mau di rumah atau di rumah-rumah sakit, bersama mereka menyaksikan dan melihat akan ibadah online ini. Kami doakan, ya Tuhan, akan tim pengambilan dan juga bersama berhimpun akan pada majelis gereja. Kami doakan rekan-rekan yang lain-lain juga. Ya Tuhan juga memberkati akan ketiga jemaat. Kapelanda IJssel, Krimpende IJssel dan Moordrecht. Supaya kami berusaha meneruskan pelayanan perkembangan jemaat-Mu dengan firman-Mu yang menjadi, ya Tuhan, akan penghiburan untuk tiap-tiap orang yang menaruh telinga pada perkataan yang boleh menjadi kekuatan untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Adalah firman Tuhan untuk hari Minggu yang pertama daripada musim gugur ini, terdapat dari dalam surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Filipi patsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 hingga dengan ayatnya yang ke-27. Onze schriftlezing voor deze eerste zondag van de herfst is te vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente des Heren te Filippi. Filippenzen 1, de versen 21 tot met 27. Yang berbunyi berikut. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah, dan jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya, apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Aldus Filippenzen 1 versen 21 tot met 27. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan.
Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat u kan horen of straks zelf kan zien dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Tot zover onze schriftlezing sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Zalig zijn werkelijk alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Yesus Kristus. Berbahagialah segala orang yang ingin perlukan firman Tuhan dalam hidupnya dan serta suka peliharakannya. Terpujilah selalu nama Yesus Kristus. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesudahnya kita mendengar pada hari Minggu yang pertama daripada musim ini akan firman Tuhan, di mana kita boleh mendengar dari surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Filipi adalah tempat di mana akan sebagian daripada kerajaan Roma, di mana mereka yang penduduk-penduduk atau mereka yang berdiam atau tinggal di tempat Filipi itu, mereka berbangga bahwa mereka juga dalam sebagian daripada kerajaan Roma. Melainkan sebelah lainlah juga ada agama mereka atau iman dan percaya mereka, percaya akan Christus. Apostel Paulus die de brief schrijft aan de gemeente des Heren te Filipi, schrijft aan mensen die zelf trots zijn dat ze mogen behoren tot het Romeinse Rijk als Romeinse burgers. Maar aan de andere kant is het van belang ook te weten dat hun geloof in Christus voorop staat. En bijzonder mogen wij ook naar voren brengen, want voor mij is leven Christus en sterven winst. Deze tekst wordt vaak gebruikt tijdens begrafenissen of rouwdiensten, uitvaartdiensten. Voor mij is leven Christus en sterven winst. Ayat 21 daripada fatsalnya yang pertama berbunyi berikut, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nats ini selalu dipakai kalau ada ibadah
atau malam penghiburan atau makmurat atau ibadah penguburan dan sebagainya, di mana dipakai perkataan ini daripada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus juga menyatakan akan hidupnya. Sebenarnya ia dalam penjara. Perasaan yang timbul yang sebenarnya dalam hati kita bahwa kalau Rasul Paulus dalam penjara, sebenarnya kata-katanya seperti ia tidak peduli lagi. Hidup atau mati, aku selalu dengan Kristus. Vanuit de gevangenschap van de apostel Paulus lijkt het net alsof wij, wanneer wij deze woorden mogen aanhoren, lijkt het net alsof het hem niet meer kan schelen. Of hij sterft, of hij leeft, hij zal altijd bij Christus zijn. En vooral is leven Christus en sterven winst. Het is geen verlies. Apalagi jika kita pikir, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita pikir secara logis, secara sejelas-jelasnya, mati akan keuntungan. Kalau kita pikir, melihat, kita juga sudah mengalami kekasih-kekasih kita yang sudah meninggal dunia. Kita juga mengalami segala penderitaan, kesengsaraan, berbagai-bagai masalah yang manusia alami dalam kehidupannya atau kehidupan sehari-hari, mau sebagai pribadi, sebagai rumah tangga. Dan kok bisa bilang mati itu keuntungan? Rasul Paulus keluar dari mulut Rasul Paulus. Je zou denken, voor mij is leven Christus, dan zouden we daarmee akkoord gaan. Maar sterven winst. Wie gaat er nou mee akkoord door te zeggen dat als je sterft, dat dat winst is? En ik denk dat een ieder van ons van dichtbij meegemaakt heeft dat zijn dierbaren of haar dierbaren die komen te overlijden, dat dit moeilijk uit ons mond komt. Sterven winst, doodgaan winst. Wat bedoelt de apostel Paulus ermee? En hij gaat verder. In feite richt hij zich tot de gemeenteleden in te Filippi om toch met elkaar sterk te staan. En in het bijzonder ook je te laten sterken door de geest. Dan kepada jemaat Tuhan di Filipi, Rasul Paulus menyatakan juga bersekutu satu dengan lain. Bertekun dalam imanmu. Tinggal dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kamu. Atau beta hidup atau beta mati, selalu beta ada ingat kamu. Apalagi kalau kita tinggal hidup dalam Kristus Yesus. De gedachte van de apostel Paulus vanuit zijn gevangenschap. Wat er met hem ook gebeurt, ik zal altijd aan jullie denken. Denk aan de eenheid, aan de verbondenheid. Zoek verbinding met elkaar. Maar soms is het ook voor de mens moeilijk om verbinding te zoeken als de ander een hele andere houding heeft. Kalau mau bersekutu satu dengan lain, mau ikatkan atau mau hubungkan satu dengan lain, mau ada relasi satu dengan lain, akan tidak gampang. Apalagi kalau kita mengaku persekutuan segala orang mukadas. Beta percaya gereja secara am, berarti bukan beta pun gereja sendiri, gereja Injili Maluku, melainkan kita mengerjakan, berusaha untuk mengerjakan, cari jalan, bekerja sama dengan gereja yang lain-lain. Buat semua orang percaya Kristus, mungkin cara-caranya berbeda, jalan-jalannya berbeda, metode mungkin berbeda, melainkan ada satu persetujuan, ada satu tujuan. Christus Jezus. En natuurlijk zijn er verschillen onderling. En dat zien we ook in de praktijk van de kerk. Maar we hebben
één Heer. Verschillende wegen, maar één Heer. Waarom zouden we niet kunnen samenwerken? In de geloofsartikelen staat er gemeenschap der gelovigen. Ik geloof in één heilige algemene kerk. Als je zoiets belijdt, dan is dat niet zo makkelijk uit de mond. Want in principe is het de bedoeling dat het ook onze verantwoordelijkheid is. Niet alleen van de leiding van de kerk, maar ook de gemeente. Dat we met z'n allen gaan werken aan die heilige algemene kerk. Een kerk waar iedereen zich thuis voelt. En dan maakt het niet uit wie je bent. En als het niet uitmaakt wie je bent, dan is het fundament die liefde die Christus aan ons geeft. En kalau mau kerjasama dengan gereja lain-lain atau dengan orang Kristen lain-lain, lihat jemaat Filipi saja, itu berarti juga kita hidup dalam pengasihan. Itu kasih Kristus. Kalau nggak ada kasih Kristus dalam hidup jemaat, kita tidak ada kesabaran, kesadaran, dan boleh jadi atau terjadi akan perpisahan dan perceraian satu dengan lain. Oleh karena beta pun pandangan ini, yang lain pun pandangan itu, apalagi kalau dalam jemaat ada gosip satu dengan lain, satu kurang menyenangkan hati dengan yang lain. Itu pengalaman dari Rasul Paulus. Walaupun ia dari dalam penjara, ia menghiburkan dan menyurat menghiburkan akan mereka. Sedangkan ia dalam kesusahan sendiri, ia sebenarnya pikiran beta tahu, beta yakin dan percaya hidup atau mati itu dalam Christus dan akan keuntungan. Het kan ook zo zijn dat je verdeeld bent en dat je niet met elkaar eens bent. En als die liefde er niet is, dan raken we verdeeld. Dan kan er een scheuring komen. En voor de apostel Paulus maakt het niet meer uit. Maar hij zal er zijn en als het nodig is, zal hij er zijn. Iemand die vanuit zijn gevangenschap nota bene de gemeente gaat troosten. Terwijl hij zelf troost nodig heeft. Maar hij is zo met beide benen op de grond. Weet hij wat hij meemaakt en wat hij ervaart. En hij deelt daardoor zijn leven, zijn lijden ook met de mensen. Dan ia juga menyatakan akan penderitaannya sendiri di dalam penjara. Ia membagi akan perkataannya daripada firman Tuhan dengan pengalamannya sendiri, dengan penderitaannya sendiri, dengan pergumulannya sendiri. Kalau dengan kata-kata ini sebenarnya, sudah. Beta tahu, beta yakin, beta sungguh-sungguh bertekun dalam beta percaya dan iman. Dan dalam doa juga, kamu tahu ada waktunya semua hidup di depan Kristus. In feite klinkt het zo duidelijk. Het maakt hem niks uit, want hij weet dat hij in Christus leeft en van Christus is. De vorige zondag hadden we gezegd dat het leven van God is. Het leven is van God. Wij komen van God, wij gaan naar huis. Tot God. Kalau kita pikir bahwa hari Minggu yang lalu kita menyatakan atau kita sudah mendengar hidup manusia adalah milik Tuhan. Het leven van de mens is van God. Dan baik hidup, baik mati, itu Tuhan punya. Memang hidup kita juga kita bisa. Kalau bisa kita hidup dengan kesehatan yang luar biasa, melainkan akhirnya mengenai nafas Tuhan yang berkuasa. Uiteindelijk mogen wij ademen, maar wij zijn van God. En in dit geval zien wij hier dat apostel Paulus zo moedig is dat hij de mensen belooft dat wanneer hij terugkomt, en bijzonder dat ze Christus Jezus laten voorstaan.
Wanneer ik bij u terugkeer, heb u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu jika sesudahnya dalam penjara. Manusia dalam situasi seperti begitu tidak gampang, apalagi Rasul Paulus. Wanneer je zo leeft is het voor de apostel Paulus natuurlijk niet makkelijk. Je weet niet hoe de situatie in die gevangenissen zijn. Kita tidak tahu apa situasi daripada penjara. Tapi penjara jangan kita pikir kayak penjara di tanah Belanda sini pada abadnya yang ke-21. Ada juga tanah-tanah yang di mana penjaranya akan begitu hebat sampai ada 100 orang dalam bilik yang kecil dalam penjara itu. Kok bisa? Dulu-dulu mungkin tidak ada lampu, tidak ada apa, mungkin dalam jurang, dalam kegelapan. Tembok-tembok ya atau di dalam-dalam di bawah ruangan istana mungkin atau apapun daripada kerajaan Roma. En als je aan een gevangenis denkt, moeten wij niet denken aan een gevangenis zoals nu in 2020, maar ook in die erbarmelijke gevangenissen zoals in sommige landen waar dan 100 man dan in één kamer zitten. Gevangenisruimte noemen ze dat. Misschien leeft hij in een soort van ravijn, in een kelder, in een gevangenis, in een kerker. Vochtig en moeilijk om te overleven. En vanuit die situatie gaat hij mensen troosten. Itu dat zich eens voorstellen. Dalam situasi itu ia menghiburkan, sedangkan situasinya sulit pada sendirinya. Yang menghiburkan mereka. Yang penting sekali. Yang mengakhiri dengan ayat 27. Sedangkan sebenarnya ayat 27 itu ayat yang mulai dengan sebagian yang lain daripada vatsang yang pertama. En dan wordt er afgesloten met vers 27 van hoofdstuk 1 volgens de leesrooster. Maar in feite is vers 27 een eerste vers van een andere hoofdstuk. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu praktijknya. Dat is een bijzonder vers 27. Een mooie afsluiting. Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen of straks zelf kan zien dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Satu dalam roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus mementingkannya persekutuan kesatuan jemaat. Satu roh, sehati sejiwa, bersama-sama berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bahwa dari mana Rasul Paulus dapat kekuatan pada sendirinya pertemuannya dengan Tuhan Yesus pada waktu penobatannya dengan terang yang begitu luar biasa. Dan pada sendirinya ia sudah berketinggian dengan perjanjian lama dengan Taurat, melainkan dengan apalagi perkataan yang datang daripada berita Injil. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu macam diadakan impact dalam bahasa Inggris. Ada impact dengan hidupnya. Menutar balik sama sekali hidupnya. Ikut akan Tuhan Yesus. Dalam roh, sehati sejiwa berjuang. Selain dari siapa dalam rasul-rasul di antara mereka yang begitu berjuang. Rasul Paulus pada sendiri. Kalau berjuang daripada penjara. Die anders die strijd voor
het geloof in het evangelie samen, één van geest. Hij die strijd is, die het woord gebruikt, is uit zichzelf natuurlijk de apostel Paulus. 360, 180 graden, helemaal draaien. Helemaal bekeerd en een ommekeer gemaakt naar God. Terugkeer naar God. Dan melihat kepada kehidupan kita, apalagi kehidupan kita sebagai jemaat. Kijken we naar ons eigen leven als gemeente. Bagaimana kita mau bicara mengenai sehati sejiwa atau satu roh. Memang ada beberapa jemaat kecil-kecil yang mulai dengan ibadah, tapi kita belum. Selama belum ada obat-obatan vaksin, masih bahaya. Kita kembali bukan tegur, tapi nasihat kembali bahwa selama belum ada obat, masih ada bahayanya. Ik moet toch aangeven, duidelijk met nadruk zeggen dat zolang er geen vaccin is, wij niet kunnen beginnen. En er zijn mensen die zo ongeduldig zijn, die graag willen beginnen. Er zijn natuurlijk kleine gemeenten waar ze begonnen zijn, maar het zijn andere situaties. Maar het gevaar blijft op de loer. Het gevaar blijft op de loer. Niet om angst in te boezemen, maar zo ook met het evangelie dat wij nu horen, met de brief van de apostel Paulus die hij aan ons meegeeft. Probeer in overeenstemming met het evangelie van Christus te leven. Want we zijn één van geest en samen zullen we voor het geloof in het evangelie strijden op onze manier. Maar we staan voor een uitdaging. Hoe wij een invulling moeten geven aan kerk zijn. Want we zitten nog steeds vast aan de gedachte van naar de kerk. Natuurlijk wil iedereen naar de kerk, als kerkgebouw. Maar ik maak het nog sterker, net zoals de apostel Paulus, die geen contact heeft met zijn gemeente, die in de gevangenis zit en op afstand de mensen troost. Zo zullen wij het ook doen als dienaren des Heren, als gemeenteleden, maar als discipelen. Wij blijven één in geest. Wij blijven samen voor het geloof in het evangelie strijden. Wij moeten goed nadenken in de beeldvorming over kerk zijn. Bagaimana kita menjadi gereja. Kita pikir rumah gereja, kalau bisa ada saudara-saudari yang tentu dalam tangan kita ada pengertian. Kepingin untuk masuk gereja. Tapi bukan saja masuk gereja, kita mau bersyukur. Sekarang kita dipaksa untuk berpikir mengenai gereja itu apa. Kalau seumpamanya sesudahnya coronavirus dengan Tuhan punya kehendak akan sudah selesai, sudah diakhiri, lalu apa? Habis 1, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, lalu orang kurang masuk gereja lagi kembali. Apa gereja untuk kita? Itu sepernakat menyatakan mengenai koinonia dan eklesia, menjadi gereja. Kalau sungguh-sungguh menjadi gereja, akan sebenarnya timbul dalam hati dulu. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak ada gereja. Sama seperti Rasul Paulus bilang, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita dijamahkan, atau Tuhan Yesus menjamahkan hati kita dengan rohnya. Kalau kita tidak terjamah oleh tangannya sendiri, bagaimana yang hidup kita? Als wij niet aangeraakt worden door Christus, wat heeft het voor zin als die geest er is, maar we er niks mee doen? Wij moeten goed nadenken over kerk zijn, want de kerk begint hier. Ons geloof begint hier. Er is één geest. Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat u kan horen of straks zelfs kan zien dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Itu yang kita boleh mementingkannya. Ayat 21
bukan dengan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 27 mengakhiri yang kata-kata yang tadi beta bacakan. De eerste vers was 21, wat voor mij is leven Christus en sterven winst. Dat is de zekerheid die wij hebben vanuit ons geloof. Sterven is geen verlies, maar winst. En leven is voor Christus en van Christus. Apalagi sebagai bangsa Maluku di tanah rantau ini. Dan kita pikir juga tanah Maluku sampai saat ini masih mereka juga mengalami coronavirus dan juga gempa bumi masih. Beta ulang kali, tapi jangan kita lupa mereka. Pada saatnya yang akan begitu luar biasa, kita semua bantu. Tapi sekarang kita tinggal juga bantu dalam doa. Kalau kita tidak mampu untuk menolong dengan bantu cara apapun, secara finansial atau apapun, Tuhan tahu juga ada bantuan rohani. Als wij ze financieel niet kunnen ondersteunen, kunnen we ze ook geestelijk ondersteunen door te gaan bidden. En aan hen te denken, aan onze broeders en zusters in de Molukken die nog steeds op momenten aardschokken ervaren. En ook bovenop de coronavirus. En dat vergeten we steeds en dat herhaal ik steeds. Wij maken dat ook hier mee, maar alles is hier goed geregeld. Daar niet. Iemand zei van misschien zou Joppie Lato gered worden als hij hier in Nederland zou verblijven. Maar dat is niet aan mij. Dat is aan God. God heeft het laatste woord. Ada seorang yang bilang, Bapin, kalau Joppie Lato tinggal di tanah Belanda, mungkin dia hidup. Tapi kita bilang, itu bukan kita. Hidup dan mati itu Tuhan punya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Mari kita mengucap syukur. Latung sedangkan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Apalagi Rasul Paulus yang dalam pergumulannya sendiri ada mau menghiburkan akan jemaat Tuhan di Filipi, tapi juga berbagai-bagai jemaat yang ada perlu dan pedulikan akan penghiburan yang datang daripada Tuhan melalui Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain-lain dengan surat-suratan yang menghiburkan akan kami dalam perjanjian yang baru. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saudara-saudara kami, jemaat, apalagi orang tua kami, pemuda, pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu. Sedangkan kami doakan mereka yang sakit, mau yang tua punya muda, mau di rumah atau di rumah-rumah sakit, rumah perawatan, rumah orang tua atau sorak sentrum. Ya Tuhan, menjamah akan tubuh mereka, apalagi jiwa mereka, supaya mereka juga mendengarkan suara Yesus yang sungguh-sungguh katakan, marilah segala orang yang letih, yang lesu, aku memberi kamu kelegaan. Ya Tuhan, juga berikan perkataan untuk saudara-saudara kami yang ada dalam proses penyembuhan dengan kemoterapi atau cara apapun mereka ada dalam proses itu. Berbagai-bagai anggota jemaat yang di dalam ketiga jemaat yang mengalami itu, ya Tuhan, beri kekuatan dengan Roh-Mu yang kudus juga. Dan juga untuk keluarga yang tercelup dalam udara duka cita di mana-mana saja, supaya mereka juga terhibur. Dan Tuhan Yesus yang tersalib di Bukit Jojuta juga sudah memberi nafasnya dan menyatakan sudah genap. Tetapi dengan katanya yang di Jojuta, ia menggenapi dengan kebangkitannya. Dan ia naik turun ke dalam neraka, bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga, naik ke surga, lalu turunkan dan curahkan akan Roh-Mu yang kudus untuk kami. Ya Tuhan, beserta dengan tim pengambilan, berkatilah ke rumah tangga mereka, pun juga kami doakan ya Tuhan akan tiap-tiap orang yang ada dalam persoalan perumahan di berbagai-bagai tempat, di mana mereka juga cari jalan keluar dengan yayasan perumahan itu. Pun juga dengan dewan kami doakan akan segala organisasi gerejawi dan masyarakat, apalagi masyarakat di mana dewan-dewan baik atau yayasan-yayasan yang membela kepentingan bangsa Maluku di rakyat Belanda ini, melainkan untuk berusaha meneruskan pelayanan di dalam bidang masyarakat. Berkatilah mereka sekalian. Dan juga ya Tuhan, kami doakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, segala organisasi gerejawi yang adalah melayani dan memimpinkan kami, pun juga bestir sinode, bestir klasis, bestir badan majelis gereja, tim-tim koordinasi, berbagai-bagai kelompok atau komisi atau komite yang mengerjakan dalam bidang gerejawi. Ya Tuhan, kami doakan juga mereka yang ada mengungsi, yang ada menderita sengsara oleh karena peperangan, yang berlapar dan berdahaga, yang bertalanjang, ya Tuhan, memberi pakaian untuk mereka dan hiburkanlah akan mereka yang ada menderita sengsara cara apapun. Ya Tuhan, kami juga doakan mereka yang ada berulang tahun, ya Tuhan, juga berkatilah ke mereka sekalian, ditambahkan 1 tahun lagi. Kami doakan juga mereka supaya mereka rasa juga akan tangan pengasihan dan tangan berkat Tuhan. Ya Tuhan, ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu. Kami doakan teristimewa akan korban persembahan, kolekta, persembahan syukur atau persembahan tetap yang diberikan melalui jemaatmu. Kami doakan juga ketiga badan majelis gereja daripada Kapelan IJssel, Tripada IJssel dan Moordrecht, pun juga secara kawan regio jemaat Alphen aan den Rijn dengan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami tinggal
melayani pada hari Minggu ini dan memberitakan firman Tuhan melalui ibadah-ibadah online atau dengan podcast atau dengan liturgi di rumah tangga atau cara apapun, supaya kami tinggal mendengar atau melihat akan firman Tuhan. Cuma Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu, beserta dengan kami, pulang dengan kami, beserta dengan kami pada usbu yang baru ini, supaya kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggalkan akan kami. Anak-anak yang bersekolah, saudara-saudara pada tempat-tempat pekerjaan, mereka yang tidak ada kerja, pun juga mereka yang kerja di rumah-rumah sakit, yang begitu ada tanggung jawab besar oleh karena coronavirus ini. Ya Tuhan juga memberkati mereka, tabib-tabib atau dokter-dokter dan suster-suster yang selalu membantu pada waktunya yang pertama di mana coronavirus akan berlaku dengan begitu hebat. Ya Tuhan juga menjauhkan kami dari aliran yang berikut daripada coronavirus, melainkan ya Tuhan juga beserta dengan rumah-rumah sakit yang bertanggung jawab untuk menolong akan orang-orang yang sakit dan juga sakitan-sakitan yang lain-lain. Akhirnya ya Tuhan, kami dua anak-Mu yang diajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah, kiranya kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga demikian pun di atas bumi. Berikanlah akan kami roti kami sehari-hari, dan ampunilah kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya kita boleh menerimanya akan berkat Tuhan. Tot slot mogen wij de zegen ontvangen. Gaat hij bijzonder in deze nieuwe week met zijn zegen. Pulanglah terlebih dalam minggu yang baru ini dengan berkatnya. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal altijd met ons zijn. Vanaf vandaag tot in lengte van dagen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang Kudus,
selalu beserta kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.